Mahar Cinta Pria Bad Boy. Bab 176. Mas Ocean. Sanum menatap kesal. Apa sayang? Sanum seriusan tahu. Aku juga seriusan tahu. Tuh kan kamu. Merajuk, Sanum menjauhkan diri dari Gaza dan berbalik badan, dia melipat tangannya. Pipinya mengembung. Gaza menatap gemas ekspresi itu. Dia memeluk Sanum dari belakang, lalu menenopang kepalanya di bahu kanan Sanum. Dengar baik, ujarnya lembut. Mereka mengira aku membeli anak-anak itu, jadi ini cukup aman. Mereka tidak akan menyerang tanpa ada alasan yang membahayakan. Kalau kamu ketahuan ambil data itu, mereka punya CCTV dan keamanan mereka pasti gak semudah itu. Aku sudah membahas dengan Mixel dan Pak Bram. Kamu punya strategi sayang. Gak akan terjadi apa-apa. Lagi pula tim kepolisian akan mengawasi beberapa meter dari lokasi. Sanum menghela nafas. Tetap saja dia khawatir. Dia pernah menonton film sebuah organisasi ilegal seperti ini. Rata-rata orang-orang di sana punya senjata membahayakan. Anak-anak saja mereka jual apalagi nyawa. Mereka pasti tidak akan berpikir dulu kali. Kap. Gaza mencium pipi Sanum. Sudah jangan terlalu cemas oke? Doakan aja aku baik. Hari ini semua beres. Janji hari ini aja, udah. Begitu data itu dapat dan aku tahu jawaban anak yang pernah kita tolong, polisi akan langsung masuk untuk tangkap mereka. Mereka gak akan bisa kabur. Para detektif mengelilingi bangunan itu, gak ada celah jika mereka lari. Sanum menoleh menatap wajah Gaza dari samping. Janji ya. Ya sayang. Mas Gaza harus hati-hati. Kalau udah dapat langsung pergi. Iya sayang. Gak usah ikut kalau polisi nangkap mereka. Iya ibu dari anak-anak aku, tekannya gemas. Sanum mencebikkan bibirnya. Lucu. Gaza mengeratkan pelukannya. Aku akan kesana pukul 8:30 ini. Kabarin Sanum mas. Ya cantik. Itulah percakapan mereka tadi pagi sebelum Gaza pergi. Kamu ingkar mas, ucapnya terseduh-seduh. Tadinya, dia di luar bersama Langit serta Nafesa, Il dan Sil untuk menghilangkan kekhawatiran. Agar tidak kepikiran tentang Gaza, namun informasi dari Biratih membuatnya kalut. Ponselnya yang bergetar di dalam tas membuat Sanum mengusap tangannya ke wajah. Dia menyeka air mata dan mengambil ponsel. Nama Pavian berkedip-kedip di layar. Buru-buru Sanum menerima panggilan tersebut. Dia tempelkan benda pipi itu ke telinga kiri. Assalamualaikum. Pavian, Mas Gaza sudah sadar. Sanum langsung menghujani dengan pertanyaan begitu. 54. Tersambung. 55. Gaza sudah sadar. Kabar itu membuat Sanum membuka mukenanya dengan cepat lalu menggantungnya di lemari. Dia melangkah terburu menuju rumah sakit. Gaza dipindahkan ke ruang rawat inap lantai 10, di ruangan VVIP. Hal itu membuatnya harus naik lift dulu untuk sampai di ruangan Gaza. Air matanya jatuh, kali ini air mata bahagia karena akhirnya Gaza sadar. Sanum menyeka air matanya, dia menatap pintu lift tidak sabar untuk terbuka di lantai 10. Ting! Sanum melangkah cepat, namun dia kebingungan. Dia melihat kanan kiri, di mana ruangan VVIP. Seorang suster yang baru saja lewat, dia cegat. Sus, ruangan VVIP di mana? Lewat lorong saja bu, nanti belok kanan. Suster itu memberi arahan dengan tangannya. Sanum mengangguk mengerti. Mengucapkan terima kasih dan membawa langkahnya ke lorong yang dimaksud. Begitu belok kanan,
Dia temukan sebuah pintu coklat bertuliskan VVIP dan nama Gaza Leonard Darmendra di bawahnya. Sanum membuka pintu tanpa mengetuk terlebih dahulu, membuat dua pasang mata di dalam menoleh. Gaza yang terbaring tanpa baju atasan, bahu kanannya dibalut perban, sedang wajahnya yang babak belur masih tampak memar. Cowok itu tersenyum ke arahnya. Gaza tersenyum, tapi cairan bening menggumpal lagi di pelupuk mata Sanum. Vian yang berdiri di sisi berangkar Gaza, memilih keluar. Saya akan tanya lagi nanti Gaza, kamu berhutang kepada saya. Ada yang lebih khawatir, saya keluar dulu. Vian menatap Sanum, kemudian memilih beranjak. Membiarkan mereka berdua. Seperginya Vian, Sanum masih berdiri di posisinya. Air matanya jatuh. Sini Bay. Gaza memberi instruksi dengan tangan kirinya yang diinfus. Jahat. Mas gak dengerin Sanum, ujarnya menangis. Sanum melangkah ke sisi berangkar Gaza, lalu memeluk tubuh itu. Karena tangannya sakit digerakkan efek bahu terkena tembakan, tangan kiri Gaza mengelus lembut puncak kepala Sanum. Jangan nangis Sanum takut mas. Kamu ditembak. Berdarah, babak belur kamu lama sadarnya, Sanum takut kehilangan kamu. Gaza mencium puncak kepala Sanum. Aku baik-baik aja. Mas Gaza lagi terluka tahu. Apanya yang baik-baik aja? Sanum mengangkat kepalanya, menatap manik hitam milik Gaza. Setelah lihat kamu sakitnya mendadak hilang. Sanum serius mas. Aku juga sayang. Sanum mengembungkan pipinya. Dia lalu melepaskan pelukan, namun Gaza menahan dengan tangan kirinya. 56. Jangan nangis, jelek. Dia mengecup dua kelopak mata Sanum lembut. Mas gak tahu Sanum tuh cemas sejak kamu pergi dari rumah. Sanum makin takut dapat kabar kamu ditembak tahu. Iya sayang. Maaf ya. Sekarang alhamdulillah aku baik-baik aja. Semuanya selesai, Pak Bram dan polisi lain datang di waktu tepat. Gak boleh bandel lagi Sanum bilangin. Gaza terkekeh. Iya Sanum cerewet. Maas. Apa sayang? Tuh kan nyebelin. Sanum lagi khawatir tahu. Gaza tertawa. Sanum lalu melepas pelukannya. Dia menggenggam tangan Gaza. Mana yang sakit? Tangan mas gimana? Bahunya? Wajah kamu? Sanum menyentuh wajah Gaza. Dia meringis, memar sudut mata, sudut bibir yang bengkak dan berdarah, dan lebam di pipi. Masih ganteng kan? Berkurang kalau kayak gini. Gak ganteng lagi tahu. Gaza tersenyum. Dia menikmati omelan sang istri. Tapi kamu cantik. Kalau Sanum, emang cantik. Gaza tergelak. Sanum mengulas senyum, sesaknya seakan sirna setelah melihat Gaza sadar dan bisa tertawa seperti ini. Bahunya sakit mas. Dia menunjuk bahu yang diperban itu. Masih nyeri bay. Berapa lama aku gak sadar? Sekitar 3-4 jam, cukup lama. Gaza memberikan anggukan. Duduk di kursi biar gak capek, dia melirik kursi di belakang Sanum. Atau mau tidur berdua di sini? Gaza menepuk sebelahnya, kasur itu memang cukup besar sehingga bisa menampung dua orang. Nanti ada yang masuk mas. Gap apa-apa, kapan lagi mereka lihat gratis? Kamu tuh lagi sakit tahu. Nanti bahunya sakit. Enggak, ayo mau baring Sanum menggeleng. Dia malu kalau ada yang datang tiba-tiba. Dia menarik kursi dan duduk. Sanum memperhatikan luka Gaza lalu pada perut six-pack suaminya. Sontak saja Sanum menarik selimut hingga menutupi dada Gaza. Sebelah Gaza naik. Nanti kamu masuk angin. Masuk angin atau takut suster masuk dan lihat tubuh aku? 57. Yang kedua, jawab Sanum jujur.
Mana Rida dia tubuh Gaza jadi tontonan gratis. Emang saya itulah. Gaza terkekeh. Dia mengusap lembut puncak kepala Sanum yang tertutupi hijab. Vesa di mana Bay? Kamu bawa? Gak Mas, Sanum tinggal Mas sama Bi Ratih dan Mbak Jela. Tadi langsung kesini abis dapat kabar. Gak nangis. Vesa asik main sama Ilmas. Gak sadar Sanum pergi. Hanya Il yang buat perhatian dia teralih dari kita ya. Gaza geleng-geleng kepala. Zil berhasil mengalihkan perhatian putrinya. Sanum tertawa. Sejam lalu Sanum telepon di Ratih nanyain di mana Vesa, dia lagi makan disuapin Kak Langit. Gak nangis Mas. Ternyata Vesa bisa ditinggal. Gimana kalau kita bulan madu keluar negeri berdua? Usul Gaza dengan kerlingan mata. Vesa ditinggal. Gaza mengangguk. Dua alisnya naik turun. Maas. Wajah Sanum memerah. Kamu lagi sakit tahu. Lagian Sanum mana tega Sanum ninggalin Vesa jauh-jauh gitu, omelnya. Gaza tertawa. Gitu ya. Emang Mas tega? Ya gak sih? Tuh kan. Apalagi di rumah sekarang ada Aurel, keduanya butuh kita. Aurel. Gaza terdiam mendengar nama tersebut. Dia teringat ucapan Yuri tadi. Perihal Aurel yang dibeli. Elis. Kenapa Mas? Bahu kamu sakit. Melihat Gaza terdiam Sanum jadi khawatir sendiri. Dua alisnya berkedut. Gaza menggeleng pelan. Dia menatap lekat mata Sanum. Bay, Aurel bukan anak aku. Kabar itu membuat Sanum jelas terkejut sekaligus senang. Kedua sudut bibirnya naik. Itu benar Mas. Hasil tes DNA udah keluar. Tes DNA harusnya keluar hari ini. Namun Gaza belum mendapat telepon dari RS. Belum Bay, Aurel juga bukan anak Elis. Dia salah satu orang yang terlibat dalam pembelian anak-anak. Aurel, anak itu dia beli dari sana. Dek. Mata Sanum membulat kaget. Jadi Aurel benar anak yang kita tolong 5 tahun lalu Mas. Mungkin Elis pernah melihat Aurel dan dia nekat beli untuk mengganggu keluarga kita. Sanum tidak habis pikir jika Elis akan melakukan hal itu. Dia merasa kasihan dengan Aurel, bagaimana mungkin anak sekecil ini dikurung di tempat mengerikan seperti itu untuk dijual. Di satu sisi dia merasa bahagia akan fakta bahwa Aurel bukanlah anak Elis dan Gaza. Ketakutannya tidak terjadi. Pasti berat buat Aurel selama ini Mas. Kemana ya orang tuanya? Sorot mata Sanum meredup. Dia masih 58. Beruntung dulunya diadopsi ketika bayi, namun Aurel malah harus tumbuh bersama orang-orang jahat yang mengambil keuntungan dari menjualnya. Gaza menggeleng. Kenapa ya orang-orang jahat banget? Kok anak-anak kecil dijual sih? Terus sekarang nasib anak-anak di sana gimana? Aku belum tahu Bay, tapi kepolisian pasti sudah mengamankan mereka. Mungkin mereka akan dimasukkan ke Yayasan Perlindungan Anak. Aurel juga Mas. Apa? Aurel juga akan dimasukkan ke sana. Gaza terdiam. Boleh kita adopsi Aurel saja. Kasihan dia terlalu kecil Mas. Apa boleh dia bagian jadi keluarga kita? Setidaknya dia merasakan kasih sayang dan kehangatan sebuah keluarga. Sanum hanya merasa sedih jika berada di posisi Aurel, membayangkan tumbuh tanpa orang tua di sisinya, rasanya pasti sangat sakit. Gaza mengangguk. Boleh, kita adopsi Aurel aja. Senyum Sanum melengkung. Dia mengangguk dan memeluk Gaza lagi. Makasih Mas, ujarnya senang. Kamu sesenang itu. Sanum senang banget. Gaza tersenyum. Dering ponsel Sanum yang berbunyi mengalihkan perhatian mereka. Sanum menjauhkan diri dan meraih ponselnya di sling bag. Nama Bi Ratih berkedip-kedip di layar.
Siapa? Bi Ratih Mas. Sanum menerima panggilan tersebut dan loudspeaker, suara pertama yang menyambut adalah tangisan Fesa. Umaa. Assalamualaikum cantik. Umaa mana? Tangisan itu kian menjadi mendengar suaranya. Maaf Nona, Fesa menangis sejak beberapa menit lalu mencari umanya. Tidak apa-apa Bi. Sanum beralih video call hingga terlihat wajah putihnya. Air mata membahasi wajah Nafesa, dia jadi tidak tega. Uma, bawa sini aja sayang, ujar Gaza, tidak tega. Sanum mengarahkan kamera pada Gaza. Papa. Melihat papanya, Fesa kian menangis. Matanya menatap luka di balik kamera itu. Fesa mau ke sini. Au. 59. Ya sudah. Pergi sama Bi Ratih dan Amran ya. Tapi hapus dulu matanya. Fesa menyeka air matanya dengan jari-jari kecilnya. Dia mengangguk. Bibirnya mengerucut. Papa. Panggilnya melirih. Iya Nafesa sayang. Papa sana Uma di sini. Papa akit. Sedikit. Tapi papa baik aja. Gaza tersenyum. Bi Ratih tolong antar Nafesa pakai mobil ya, pesannya. Baik tuan muda. Aurel boleh ikut. Suara Aurel terdengar. Boleh. Aurel ikut sama Bi Ratih ya sayang. Sanum yang menjawab. Makasih Uma. Suara Aurel terdengar walaupun wajahnya tidak terlihat. Sanum mengulum senyum. Menjaga anak-anak tetap aman, terutama dari Elis yang entah sudah ditangkap atau belum, Gaza meminta 2 bodyguard mengawal mereka hingga ke rumah sakit.